Businessman Opinion. Mitra bisnis, Kompas menulis fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengaku menemukan 10 sekolah di Jakarta yang melakukan tindakan intoleransi. Tindakan itu antara lain guru yang melarang memilih ketua OSIS non-muslim, siswa beragama Hindu dan Buddha yang harus mengikuti pelajaran agama Protestan, hingga murid non-muslim diwajibkan pakai jilbab ketika hari Jumat dengan alasan penyeragaman pakaian sekolah. Apa komentar Anda mengenai sikap intoleransi itu? Dan bagaimana mengatasinya? 633-9160, Businessman Opinion, 633-9160. Ini kan negara bersimbol Pancasila. Itu nggak boleh memaksakan muridnya. Itu bebas kalau dia di sekolahan yang beragama lain nama yang mendaftar, nggak usah dipaksain. Mau di Islam kayak mau di Kristen kayak, yang penting tuh anaknya pandai, bisa ngikuti pelajaran sekolahan, bisa ngikutin ujian di OSN, mengharumkan negara bangsa Indonesia, bukan diatur-aturin soal pakaian baju segala begitu. Muridnya tuh harus, kalau di sekolah tiap hari Senin harus ada upacara bendera merah putih, biar dia tahu ini negara Indonesia Raya merdeka dan bersimbol Pancasila. Nggak boleh memaksaan untuk murid-murid supaya dia mengikuti peraturan yang nggak penting. Yang penting anaknya pintar sekolahnya. Menurut saya kalau memang sekolahnya emang khusus untuk yang agama tertentu ya jangan masuk situ gitu loh, ya kan udah jelas. Kalau misalnya sekolah umum ya menurut saya sih nilai agama itu kan ada pelajaran agama itu dipisahkan aja, jadi ambil dari sekolah minggu mereka, ya kan mereka mau ibadah di mana mereka ambil di situ. Cuman dari pengalaman saya sih tetap aja mendingan cari yang agamanya sama aja, karena pasti ada perbedaan gitu loh dalam penilaian agama. Saya sih selama ini ya, kan saya zaman tahun 70-80 juga sekolah ya, tapi zamannya beda sama sekarang sih. Jadi ini susah sih reformasi ya, udah acak adut tadi. Cuman kalau saya boleh usul sih, mendingan contohlah yang bagus dari zaman tahun 70-80. Kalau emang itu bagus diambil contohnya kan nggak salah. Udah gitu kalau untuk agama Hindu Buddha, kalau emang nggak mau pusing masing-masing bikin sekolah dah. Untuk yang Hindu, untuk Hindu, Buddha, Kristen, jadi nggak ribut gitu aja maka. Intinya adalah dicari masalahnya, akar masalahnya apa, solusinya adalah dilakukan sesuai aturan yang berlaku aja. Terima kasih. Kita harus melihat apakah sekolah itu sekolah yang posisinya memang kelompok agama tertentu. Apakah itu yang pakai jilbab itu agama, sekolahnya sekolah Islam. Dan juga ada kelompok agama tertentu yang tidak membolehkan pakai jilbab. Itu kan bisa non-Islam. Kesimpulannya, kalau anggota fraksi PDI Perjuangan itu harus menjelaskan sekolah di mana, yayasan apa, negeri atau swasta. Jangan bikin udah heboh dengan Ferdy Sambo, tambah lagi dengan apa yang 8 triliun, tambah lagi soal intoleran terus yang dibicarakan. Terima kasih. Menurut saya sih nggak masalah ya, kalau memang itu sekolah agama tertentu ya, sekolah Kristen misalnya, tentu yang diajarkan adalah ajaran-ajaran Kristen, ataupun sekolah madrasah itu yang diajarkan Muslim gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah, anak-anak yang sudah sekolah di sana, tentu orang tuanya juga harus siap akan diajarkan agama tertentu. Tapi yang masalah adalah sekolah negeri, kita sekolah nasional ya, dimana ini harus toleransi, tidak boleh memaksakan. Itu yang jadi masalah yang harus pemerintah harus tetap dalam hal ini. Ini sudah kebablasan ya. Satu sisi cinta agama yang melahirkan intoleransi ya, intoleransi yaitu fanatik pada agamanya, benci pada agama orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta agama ini malah membuat bangsa ini nggak maju dan pemikirannya.
tabrak aturan aja gitu. Seenak udah aja, buang sampah seenak udah aja. Jadi soal gitu bangsa cinta agama ini. Terima kasih. Kalau dari ilustrasi tadi ya, bagaimana umat Hindu Buddha itu dipaksa mempelajari agama Protestan, ya kan? Kalau untuk hal ini saya bisa bilang mungkin mereka itu sekolahnya di sekolah Protestan gitu loh, ya kan? Jadi menurut saya itu bukan intoleransi, itu dari awal mereka orang tuanya sudah mengetahui beda, kasusnya beda, dan itu kan contoh pelajaran. Misal masuk ini keluar kanan kan, bisa aja gitu. Tapi kalau untuk pakai baju jilbab itu, nah itu juga mesti diperhatikan apakah itu ada di sekolah Islam gitu loh, ya kan? Orang tuanya kan mesti tahu juga gitu. Jadi jangan disamaratakan intoleransi itu, karena artinya bisa luas gitu loh, ya kan? Ya kalau kita masuk sekolah Katolik, pasti kan ada saat-saatnya itu mesti bisa ada pakaian gitu. Ya jadi orang tuanya juga harus arif lah gitu ya. Makasih. Mungkin yang saya menyoroti sih menggunakan pakaian ya Pak, menggunakan pakaian pada hari Jumat, menggunakan yang non muslim menggunakan seragam atau hijab gitu, seperti itu. Itu memang kenyataan sih Pak. Jadi di sekolah negeri memang itu ya seperti itu, itu udah bukan rahasia umum lagi. Memang di sekolah negeri anak yang beragama Kristen itu diwajibkan pakai pakaian hijab begitu. Jadi itu mungkin yang ditemukan sama PDIP ya. Jadi mungkin yang disurvei baru 8 ya. Mungkin bisa lebih dari situ sih kalau mau dibahas langsung ya. Karena saya melihat sendiri itu dekat rumah juga seperti itu. Sekolah negeri ya. Sekolah negeri itu diwajibkan untuk yang perempuan juga mengikuti seperti itu. Memang menurut saya swasta atau negeri selama dia menerima dana dari pemerintah ya, kalau setahu saya sih kalau punya swasta tuh mereka terima dana pos gitu ya. Itu kan dana yang besar juga dari negara gitu. Nah itu memang tidak ya harus komit gitu untuk tidak ada pemaksaan gitu ya, mau sekolah agama apa saja gitu. Ya menurut saya begitulah, karena itu negara asal mereka memakan duit negara itu ya. Terima kasih. Iya, kalau memang benar kata sekretaris PDIP katanya ada misalnya tidak boleh memilih ketua OSIS selain yang non muslim, atau yang katanya orang non muslim suruh pakai jilbab, atau ada lagi yang ketiga itu tentang apa tadi itu, agama Hindu dan Buddha disuruh belajar agama lain yang bukan Hindu dan Buddha. Ini benar-benar tindakan yang tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 54 tahun 2012 tentang kalau itu pemakaian seragam ya, tapi ini tindakan intoleransi di dalam kebinekaan. Padahal segala tindakan di dunia pendidikan itu kan seharusnya kebinekaan dan tidak boleh mengajarkan yang keluar dari hal yang wajar gitu ya seharusnya. Jadi kalau misalnya ada pemaksaan agama tertentu dipaksa ke agama tertentu, ya itu kan akan menimbulkan pro dan kontra kepada yang mengalaminya atau orang lain. Jadi pro dan kontra ini nanti tidak akan pernah selesai, kemungkinan seperti itu. Jadi harus ada kebinekaan di dalam pendidikan, itu syarat yang toleransi itu syarat nomor 1, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kalau ini pendapat saya sih, sebenarnya bahasa yang digunakan itu menurut saya bukan masalah toleransi atau tidak toleran. Nah, kalau hal ini itu kan sepertinya terjadinya banyak. Jadi mungkin pemahaman dari kepala sekolah itu yang kurang puas. Jadi akhirnya mikirnya itu sempit, sehingga pemaksaan itu yang sebenarnya tidak dibenarkan akhirnya itu dilakukan. Nah, sebenarnya lebih ke sana, sehingga harusnya dari Kemendikbud Ristek ini, dari bapak-bapak guru kepala sekolah itu dibina benar supaya bahwa hal-hal itu tidak boleh dan terus diingatkan kan seperti itu. Karena kalau enggak bisa juga mungkin gurunya baru atau apa, kepala sekolahnya habis dari mana gitu kan, terus habis itu diterapkannya langsung sakit gitu. Nah, hal-hal gini ini yang menyebabkan hal ini sering terjadi, sehingga kayaknya jadi semuanya terjadi gitu. Nah, kita kan dulu pernah sekolah juga kan Mas. Jadi kalau dulu misalnya pelajaran agama
begini mah, yang Kristen keluar, terus tuh main bola gitu kan. Kemudian yang Hindu, yang ini keluar gitu bang. Nah harusnya kan hal-hal begitu zaman dulu kan nggak pernah terjadi, karena memang dulu sudah sangat paham atas apa hal seperti itu memang nggak boleh dilakukan. Saya sangat menyayangkan di dunia pendidikan masih aja berpikir kerdil kayak gitu. Itu harusnya di dunia pendidikan itu diajarkan untuk berpikir terbuka gitu ya, untuk bagaimana memahami perbedaan, bagaimana bisa menerima, apalagi kan ini kan masih sesama anak bangsa. Jangan sesama anak bangsa, sama orang luar pun kita harusnya nggak boleh mengotak-ngotak kayak gitu Pak gitu. Justru karena di kotak-kotakin kayak gitu, akhirnya orang juga akan ngotak-ngotakin terhadap kita gitu. Nah makanya kenapa kita susah baju, susah berkembang, karena kita sendiri udah melakukan itu duluan gitu kan, udah mengotak-ngotakin dulu. Makanya jangan heran kalau orang lain itu nggak buka sama kita gitu. Jadi saya sangat sayangkan ya, apalagi pendidikan, dimana Indonesia mau unggul kalau dunia pendidikan aja kayak gitu. Menurut saya sangat kerdil berpikirnya. Ya kalau untuk sekolah-sekolah yang berdasarkan agama ya, jadi misalnya ada juga kan sekolah berdasarkan agama Kristen atau berdasarkan agama Katolik ataupun Buddha itu ada. Nah itu biasanya memang di awal sudah dikasih tahu bahwa sekolah ini mengajarkan dengan berdasarkan agama yang dianut sekolah itu. Jadi biasanya ada surat pernyataan juga, nggak sudah diberitahu di awal. Itu ya kita agak sulit ya kalau dibilang itu intoleransi, karena memang di awal sudah disampaikan. Tapi kalau untuk secara umum misalnya ada pemaksaan, nah itu baru namanya intoleransi. Jadi kalau pada dasarnya sudah ada surat pernyataan yang menyatakan bersedia mengikuti dalam pelajaran agama tertentu, ya itu namanya bukan pemaksaan sih, ya sudah ada pernyataannya. Ya itu aja sih komentar saya. Terima kasih. Baik, Trabisnis, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion kali ini. Saya Anto Wijaya.